الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang. Juga lebih dari itu kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Apapun nikmat yang Allah berikan patut kita syukuri, walau itu sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sebagaimana dalam as-silsilah as-sahihah. Nomor hadis 6067. Dan kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapatkan sifat beliau kalian kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu 3 hal penghambat rezeki umat manusia. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, tak lupa khatib berwasiat kepada para jemaah sekalian, terlebih untuk pribadi khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ialah yang sebenarnya yang dikatakan dalam Al-Qur'an orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa agama Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga telah masuk Islam secara kafah. Dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 3 penghambat rezeki umat manusia. Yang pertama, tidur di pagi hari. Kemudian yang kedua, sedikit sholat. Kemudian yang ketiga, bermalas-malasan. Kemudian ada tambahan lagi kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, yaitu sifat khianat. Adapun yang pertama, kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki para jemaah sekalian? Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Sa'd Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi sallallahu
menyatukan pasukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sakhar sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangnya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sakhar bin Wa'dah. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadisnya 2606. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu subuh dan pagi untuk yang pertama malas dan enggan bangun subuh. Kemudian yang kedua, kalau tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 saat matahari telah terbit. Kemudian yang ketiga, setelah subuh tidak rutinkan zikir pagi atau baca Al-Quran, malah kembali lagi tempat tidur atau kembali lagi untuk tidur. Kalau menunggu pun ba'da sholat subuh di masjid sampai matahari meninggi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna mungkin. Kemudian yang keempat, kebiasaan orang ataupun umat sekarang melalaikan subuh, dan ini bahaya jika meninggalkan sholat subuh, maka akan lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yaqlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayukabbahu fi nari jahannam." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh para jemaah sekalian. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Artinya apa para jemaah sekalian? Ketika seseorang ataupun ada sahabat kita ataupun teman kita, keluarga kita yang senantiasa melaksanakan sholat subuh, kemudian kita beranggapan bahwa dia hanya melaksanakan sholat, hanya ingin dipuji oleh orang lain ataupun tetangga dan sebagainya, itu keliru para jemaah sekalian. Karena sholat adalah kewajiban kita semuanya. Banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak mendirikan sholat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Laisa salatun athqala 'ala al-munafiqin min salatil fajr wal 'isha' walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil melangkah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 687. Kemudian yang kedua, penghambat rezeki umat manusia berjemaah sekalian. Sedikit salat berarti kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Artinya apa para jemaah sekalian? Semut aja sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, apalagi kita manusia. Manusia yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah makhluk yang dimuliakan di muka bumi ini. Bahkan malaikat lebih mulia daripada manusia ketika ia senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, hal penghambat rezeki umat Islam ataupun umat manusia. Bermalas-malasan juga jadi sebab sulit datangnya rezeki. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya burung seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Seandainya kalian benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung, ayam, kambing, mereka itu makan terus kerjaannya para jemaah sekalian. Tetapi tidak henti-hentinya untuk mencari makanan. Artinya apa? Jangan sampai kita sama dengan mereka para jemaah sekalian. Jangan sampai kita sama dengan hewan dan ternak. Ada waktunya kita untuk beribadah, ada waktunya kita untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, carilah nafkah seakan-akan engkau mati besok para jemaah sekalian. Dan ibadahlah kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang kita bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, lebih-lebih untuk pribadi kita sendiri. Dan semoga anak-anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah, yang menghafal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang hafizul Quran 30 juz, yang ahlul Quran dan qari internasional. Dan semoga kita semuanya warga SPNM Sojati, umumnya warga SPNM Sojati yang ada di Sojati maupun yang ada di Gorlede, warga Kawinanae, masyarakat Kawinanae Kecamatan Tambora umumnya, semoga kita semuanya diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah dan kita mendapatkan tempat yang terbaik insyaallah nanti, yaitu maqam Mahmud Jannatul Firdaus Nuzulah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.